dan apa sarannya dong Bu buat Sobat Cuan semuanya supaya Sobat Cuan bisa termotivasi membuka usaha atau bisnis frozen ini? Tipsnya harus sabar ya, harus Sabar. rajin juga upload produk. Ya harus kitanya harus ini aja deh, rajin-rajin. Konsisten juga ya Bu ya. Iya benar. Oke, sabar, rajin dan konsisten itu kuncinya ya Bu ya. Kalau kita mau berusaha, kalau nggak konsisten juga nggak bisa kayaknya. Daerah sini kan masih belum ada juga Bu ya. Terus udah gitu harganya juga mungkin ya. Ibu jual harga juga yang kompetitif ya dibanding dengan produk-produk toko-toko frozen lainnya ya. Kemudian tadi juga pelayanannya ya yang harus ramah ya. Iya, benar. Jadi biar customer juga nyaman ya Bu ya. Buat berbelanja dan balik lagi kembali ke sini. Gimana nih Bu respon pelanggan setelah mencoba produk Kimbo dan Vigonya? Apakah Ibu suka ada komplain atau mereka memang selalu memilih Kimbo dan Vigo pada saat datang ke toko Ibu? Ya mereka karena udah biasa beli Kimbo jadi pada belinya Kimbo ya. Udah fanatik ya. Fanatik ke Kimbo kayaknya. Nggak mau diganti-ganti yang lain lagi ya. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Saya Rusma dan di episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Rika ya, salah satu owner toko Aditama Berkah yang berada di lokasi Cibinong, Bogor. Halo Ibu, boleh perkenalkan diri dulu? Ya boleh, nama saya Rika Damayanti. Oke. Lokasinya ada di Sukahati Pemda Cibinong. Lokasinya di Pemda Cibinong ya Bu ya. Nah sudah berapa lama sih Bu toko ini berdiri? 3 tahunan ya Bu ya. Kurang lebih 3 tahun. Nah awalnya gimana nih Bu bisa kepikiran buka toko yang jualannya saya lihat bermacam-macam ya Bu ya, bukan hanya frozenan aja. Iya benar. Awalnya gimana tuh Bu? Awalnya kan kita kerja ya, kalau kerja cuman bingung ya, habis kerja punya anak repot ya, kalau kerja kan bisa ditinggal anak. Oh Ibu sebelumnya bekerja? Katanya juga kerja ya. Akhirnya kita nyoba usaha, bikin usaha warung aja. Awalnya warung-warung kecil aja. Iya. Nah, apa nih yang membuat Ibu tertarik untuk masuk di dunia bisnis seperti ini, Bu? Kan kalau buka sembako kan karena kebutuhan ya Bu ya, iya, semua orang butuh. Jadinya saya buka sembako aja gitu biar buat orang di sini juga belum ada sih, jadi ramenya. Karena di wilayah sini juga belum ada yang jual sembako-sembako ya Bu ya. Nah, kenapa sih akhirnya Ibu memilih produk frozen ini untuk menjadi fokus utama lah di tokonya Ibu saat ini? Karena buat kebutuhan ya sekarang ibu-ibu pada nyarinya yang simpel ya Bu ya. Yang simpel buat anak-anak sekolah ya, anak sekolah. Karena rata-rata ayah dan ibunya juga bekerja juga ya. Jadi pada nyari frozen yang gampang ya. Betul. Nah, Bu tanya lagi nih ya. Kalau awal membangun toko ini tantangan terbesarnya apa sih buat Ibu? Tantangan terbesarnya apa ya, toko? Pasti kan ada tantangannya nih. Iya, banyak untuk sih ya, Bu, bisa ya. jadi sebesar ini. Apa nih Bu? Banyak ya Bu ya kalau tantangannya. Ya dari tempat juga kali ya. Dari tempat, oke, lokasi ya. Kemudian terus karyawan juga ya. Cari karyawan yang benar-benar bisa dipercaya juga ya Ibu ya. Dan saat menghadapi tantangan seperti itu Bu, apa langkah yang biasanya Ibu lakukan untuk usaha ini bisa tetap berjalan? Dari pelayanan kali ya Bu ya. Pelayanan, nomor 1 memang pelayanan ya Bu ya. Biar ya, pelayanan dari pasiennya ya. Pelayanan selalu ramah. Ya betul, pelayanan yang selalu ramah ya ke para pelanggan ya Bu. Jadi nggak ngapokin orang nih kalau datang ke sini. Sama selalu update kali ya, tiap hari update biar orang pada tahu juga. Oh, biasanya Ibu nge-share di di grup WhatsApp ya. Di WhatsApp, di media sosial deh. Ya, oke. Nah, sekarang setelah berjalan cukup lama nih Bu ya, perubahan apa sih yang paling terasa Ibu rasakan baik dari sisi pelanggan maupun
jualannya Bu? Apa ya? Sekarang sih alhamdulillah makin kesini makin orang pada tahu ya Bu ya. Makin banyak tahu, Banyak orang karena les. Ibu juga rajin nge-share juga Iya, ya, benar. dari mulut ke mulut ya Bu ya. Iya, yang tadinya yang tahunya cuma sakupan daerah sini jadi orang luar pada tahu. Orang luar Mana. pada tahu. Yang paling jauh customernya dari mana tuh Bu? Dari Talang. Dari Talang Bogor. Iya. Padahal di sana ada toko frozen juga iya. ya. Sekarang soalnya toko-toko frozen makin Iya. rapat Ibu Iya, perjamuran. Makin banyak saingannya nih. Iya benar. Oke. Nah, sekarang setelah berjalan sorry Bu, kalau dibandingkan dari awal buka ya sampai dengan sekarang, bagaimana perbandingan mengenai omsetnya sendiri? Oh, alhamdulillah kalau sekarang omsetnya udah makin naik ya Bu ya. Mungkin karena Alhamdulillah. orang pada tahu juga kali ya. Iya. Kalau omset alhamdulillah sih untuk Alhamdulillah. sekarang. Kurang lebih bisa berapa Ibu Per bulan. per bulannya? Per bulannya di atas 100. Alhamdulillah di atas 100. Itu kebanyakan customer yang datang atau Ibu ada distribusi juga? Delivery? Banyak kasih yang datang sih ya Bu. Banyakan Ya. yang datang. Yang datang langsung ke sini, paling saat minta dipisah-pisahin dulu, ntar dia tinggal ngambil gitu. Oh, itu kebanyakan user untuk konsumsi sendiri atau memang mereka buat jualan lagi Bu? Buat jual sih kebanyakan yang Buat jualan lagi, jualan frozen atau Iya, ada yang ada yang matang, buat- jualan matang? Iya, ada yang mateng, ada yang dia jual juga di media sosial gitu dia. Oke, Masya Allah, semoga makin maju lagi ya Bu ya. Amin. Nah, siapa aja nih Bu yang ikut membantu mengelola toko ini? Suami sama Suami. suami sih ya berdua. Berdua ya, Dia sama berdua sama suami. berdua aja nih Iya, dengan sama suami. Bapak ya, karena kebetulan Ibu berdua sama Bapak juga udah resign ya. Iya, sama-sama. Oh, berarti sebelumnya memang Ibu karyawan dua-duanya ya. Iya, benar. Luar biasa, Masya Allah. Udah bisa punya toko sebesar ini, mudah-mudahan tambah lagi cabangnya ya Bu ya. Amin, amin. Nah, apakah toko ini menjual layanan online, Bu? Layani online atau Ibu buka di aplikasi-aplikasi lain? Oh, kalau buat enggak sih, kalau projen kita di sini aja. Di sini aja. Berarti memang customernya yang datang ya. Iya. Itu paling by phone, WA Iya. Ibu, kebutuhannya apa Ibu siapkan, mereka ambil gitu ya. Iya, Nah, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah sudah ada rencana membuka cabang? Oh, udah ada cabang sih Bu, satu lagi di daerah Udah ada. Ampala Cibinong. Oh, Mudah-mudahan sih ntar nambah lagi Bu. Amin. Berarti Ibu sudah punya cabang ya? Iya, Bu, Sudah punya satu cabang. Iya. Besok nambah lagi ya, 2. Amin, amin, amin. Semoga ya Bu ya cepat nambah. Ada tamak di mana-mana. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kapan sih Ibu pertama kenal produk Kimbo dan Vigo? Dari mana taunya? Dari sosmed kah? Dari sales kah? Atau dari mana Ibu? Ada dari sales juga sih, sales. Ada dari sales datang ke toko Toko, Ibu. Ada 2 tahunan deh kenal Kimbo. Kurang lebih 2 tahun mengenal produk Kimbo dan Iya. Vigo-nya karena salesnya datang ke toko Ibu menawarkan produk-produknya Iya, ya. benar. Oke. Nah, apa nih Bu alasannya Ibu menggunakan produk Kimbo dan Vigo? Karena kan kalau kita lihat produk-produk frozen makin lama makin banyak ya Bu ya pesaing-pesaingnya. Kenapa Ibu menggunakan produk Kimbo dan Vigo-nya? Pertama rasanya kalau Kimbo banyak yang bilang rasanya tuh enak. Rasanya Udah gitu enak. harganya juga Bu. Harganya Masuk katanya di kantong buat jual lagi kompetitif ya, ekonomis ya. juga. Ekonomis. Bisa tambah banyak cuannya lagi. Iya, benar Bu. Apalagi sekarang pedagang-pedagang seblak makin banyak Makin ya Bu ya. Iya, benar Bu. Banyak Ibu ini customer Iya, seblaknya juga ya. Nah, lanjut lagi ya nih ya Bu Iya, ya. benar. Untuk produk Kimbo dan Vigo yang paling diminatin pelanggan Ibu apa nih? sosis kalau di sini. Sosis yang mana Ibu? Sosis bakar, Oh, sosis bakar ini ya, Kimbo, sosis Kimbo Happy, Kimbo yang Brighturs juga, Terus ada Vigo juga Iya, ya Bu benar, ya. Bu. Kalau baksonya Ibu sudah jual? sudah Lengkap semua ya. Terima kasih ya Bu ya. iya. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa sih keunggulan Kimbo dan Vigo dibandingkan produk frozen olahan lain? Kalau Kimbo mungkin udah terkenal juga kali ya Bu ya. Mm-mm. Udah gitu rasanya juga dia, udah gitu harganya juga dibandingkan yang lain. Lebih merakyat juga ya dari segi harga. Lebih ekonomis Lebih ya. ekonomis. Jadi customer lebih memilih Kimbo dan Vigo-nya. Iya. Nah, bagaimana nih Bu respon pelanggan setelah mencoba produk Kimbo dan Vigo-nya? Apakah Ibu
suka ada komplain atau mereka memang selalu memilih Kimbo dan Vigo pada saat datang ke toko ibu? Ya mereka karena udah biasa beli Kimbo, jadi pada belinya Kimbo ya. Udah fanatik ya. Fanatik ke Kimbo kayaknya. Nggak mau Kimbo. diganti-ganti yang lain lagi ya. Jadi udah nggak perlu mengarahkan, udah langsung dicari ya Bu. Berarti harus tetap nyediain tuh. Oh iya, udah selalu Bu, selalu nyetok karena itu SPG-nya selalu datang sih. Selalu Rajin ya, nawarin ya. Kalau habis langsung sebelum habis sudah langsung. Oh, kalau habis langsung datang, Ibu paling langsung kontak salesnya ya untuk datang ke sini ya. Nah, dari pengalaman dari perjalanan berjualan frozen Ibu, pelajaran berharga apa sih yang Ibu dapatkan? Tadinya saya nggak tahu ya kalau frozen tuh, saya bener nggak pernah jualan gitu. Bener-bener memang Ibu nggak ada basic untuk jualan frozen apa nggak tahu. Bener-bener nggak ada pengalaman sama sekali lah ya, karena memang Ibu karyawan ya. Iya. Dari nol banget kalau dari nol banget. Iya, oke. Nah kalau dilihat-lihat nih kan toko Ibu ramai sekali ya. Kira-kira ada trik atau strategi apa sih yang membuat toko Ibu diminatin dan pengunjungnya makin banyak gitu? Pastikan Ibu punya jurus yang tertentu nih. Mungkin dari ini juga dari daerah sini kan masih belum ada juga Bu ya. Sudah gitu harganya juga mungkin ya. Ibu jual harga juga yang kompetitif ya dibanding dengan produk-produk toko-toko frozen lainnya ya. Kemudian tadi juga pelayanannya ya yang harus ramah ya. Jadi biar customer juga nyaman ya Bu ya, buat berbelanja dan balik lagi kembali ke sini. Nah, sehari-hari nih Bu, biasanya Ibu melayani pelanggan kurang lebih berapa banyak nih Bu yang berkunjung ke sini? Banyak ya, setiap hari lebih dari 30. Ibu buka jam berapa? Bukanya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oh, dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Dengan total karyawan? Kalau seluruhannya, saya punya karyawan 20 Bu. Masya Allah, luar biasa loh, 20 karyawan. Itu dibagi 2 toko ya? 4 jalur beda, tergantung pegangannya Bu. Oh, kita ada gudangnya juga. Ya, ada gudang juga ya. Berarti kalau yang di sini di pusatnya ya? Iya, kalau di sini toko ecernya. Oh, yang grosirnya berarti yang di toko satunya lagi? Di Muara Beres. Oke. Nah, kalau mayoritas pelanggan yang datang ya Bu ya, apakah lebih banyak yang end user atau yang pedagang? End user itu banyak sih ya, di sini pedagang juga banyak ya. Pedagang ya, rata-rata pedagang. Itu informasinya mereka dapat hanya dari mulut ke mulut aja ya Bu, sama dari Ibu media sosial juga. Aktif di TikTok kah? Iya, di TikTok. Ya, TikTok, Instagram juga ada. Nanti follow ya. Oh iya, siap-siap. Kimbo yang Indonesia nanti Ibu bisa follow. Oke, nah tadi kan pengalaman Ibu bukan sama sekali tidak ada pengalaman untuk di produk frozen. Ibu dan Bapak hanya karyawan ya awalnya. Sampai sekarang udah mempunyai karyawan total 20 orang. Masya Allah, tabarakallah. Itu 3 tahun ya Bu ya, kurang lebih 3 tahun dan sudah punya cabang. Nah, kasih tips dan sarannya dong Bu buat Sobat Cuan semuanya supaya Sobat Cuan bisa termotivasi membuka usaha atau bisnis frozen ini. Tipsnya harus sabar ya, harus rajin juga upload produk. Ya harus kitanya harus ini aja deh, rajin-rajin. Konsisten juga ya Bu ya. Iya benar. Oke, sabar, rajin dan konsisten itu kuncinya ya Bu ya. Kalau kita mau berusaha, kalau nggak konsisten juga nggak bisa kayaknya. Oke, terima kasih banyak waktunya ya Bu. Ibu, ini ada kenang-kenangan dari Kimbo dan Vigo. Oke, itu dia obrolan kita kali ini. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa ya, buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT Podcast Daging Kimbo Trending akan hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah!